Selamat malam buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan kami dari tim Nagapago TV. Malam hari ini kita membahas yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di NKRI, terutama dengan beberapa kelompok yang ingin membuat sejarah baru di bangsa Indonesia ini. Nah, di sini saya mau tampilkan bagaimana mereka sangat lantang yang mengatakan bahwa mereka adalah majikan. Nah, artinya ini tentunya menjadi pertanyaan kita. Majikan, kata majikan ini ya, artinya apakah ini ditujukan kepada para pengikut-pengikutnya, pendukung-pendukungnya yang dia berani mengatakan bahwa dia sebagai majikan. Tapi untuk majikan di tanah NKRI ini, saya yakin bahwa saudaraku semua sama saya bersepakat bahwa kita bukan jongos atau bukan bawahannya atau bukan pesuruhnya. Tapi kalau ini adalah kalimat yang dialamatkan kepada pengikut-pengikutnya, saya rasa pas. Kenapa saya bilang pas? Karena apapun yang mereka lakukan yang seakan-akan ingin menghancurkan bangsa dan negara ini, tapi mereka tetap ikut setia. Dan itu pantas. Ya, coba ini saya tampilkan kepada buat saudaraku semua video itu yang pada terekam sangat jelas dengan ucapan yang jelas pada aksi 411. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan. Ya, itu tadi video bagaimana salah satu orator yang mengatakan bahwa mereka adalah majikan. Mereka adalah pemilik negara ini. Ini menjadi tanda tanya yang sangat besar buat kita. Sebagai orang pribumi, apakah pantas kalimat ini yang diucapkan oleh salah satu orator mengatakan bahwa mereka adalah majikan? Tentunya saudaraku semua bisa menilai itu. Yang kemudian muncul penolakan-penolakan dan dari berbagai elemen masyarakat yang mulai sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya persatuan, pentingnya rasa nasionalisme, pentingnya ingin mempertahankan NKRI ini. Ya, video ini saya tampilkan bagaimana masyarakat menolak secara keras dan mereka sangat lantang mengatakan bahwa mereka sangat kecam dengan aksi-aksi apalagi yang mau direncanakan dengan aksi yang susulannya itu aksi 212. NKRI harga mati terkait dengan gerakan reuni 212 Jakarta, maka dengan ini kami menyatakan sikap menolak dan mengecam keras aksi tersebut karena sangat tidak penting dan tidak ada manfaatnya bagi bangsa dan negara. Yang tentunya juga saya menampilkan beberapa aksi mahasiswa yang ditolak oleh masyarakat. Artinya masyarakat sekarang sudah mulai cerdas melihat situasi hari ini, bagaimana perjuangan mahasiswa itu bukan kepentingan buat masyarakat, tetapi adalah aksi-aksi mahasiswa ini, aksi-aksi tunggangan, aksi-aksi kepentingan elit tertentu. Sehingga mereka ketika berhadapan dengan beberapa tokoh politik, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan aksi mereka. Suara aksi mereka mau arahnya kemana, bingung.
Ya tentunya ini masyarakat menjadi muak. Nah, akan saya tampilkan dalam video ini bagaimana masyarakat menolak atau melawan atau menghadang para pendemo. Artinya ini aksi-aksi mahasiswa ini, masyarakat semakin hari semakin cerdas melihat aksi yang muaranya tidak tahu kemana, yang tentunya itu menjadi perlawanan dari masyarakat. Nah, yang kemudian yang selama ini mereka gaung berbicara atau gaung menyuarakan, khususnya para oknum-oknum yang benci pemerintahan Jokowi, bahwa tambang-tambang dikuasai oleh asing atau karyawan didatangkan dari WNA dari luar, khususnya Cina, datang ke Indonesia untuk bekerja. Di dalam video kali ini saya juga menampilkan bagaimana seorang anak bangsa yang membungkam suara-suara yang mengatakan bahwa anak bangsa tidak diberikan pekerjaan di Pertamina ataupun di industri-industri besar yang ada di tanah air. Nah, dan dia sangat lantang dengan bangganya mengatakan pemerintah hari ini sangat luar biasa yang memberi kesempatan kepada anak bangsa untuk berkarya di tanah air sendiri. Artinya ini yang selama ini yang mereka gaung-gaungkan itu, yang berbicara bahwa berkaitan dengan WNA dari Cina ke Indonesia berbondong-bondong, yang hampir ribuan orang dipatahkan oleh argumentasi dan pernyataan oleh salah satu pemuda ini yang saya akan tampilkan dalam video ini. Gua dikontrak sama negara gue sendiri. Negara gue mempercayakan sumur-sumur minyaknya yang dulu dikuasain sama asing, sekarang mau kita kerjain sendiri. Bangga bro. Ya kalau yang bilang ini asing tai, goblok. Orang kita lagi ngerebutin banyak-banyak aset orang asing. Gua saksinya bahwa berapa ratus, 500 lebih, 600 lebih sumur di Southeast Sumatera itu dikuasai oleh asing. And then by the end of this year, bulan Agustus kemarin, seingat gue bulan Agustus kemarin, seluruh aset yang dieksplorasi selama puluhan tahun oleh asing kembali ke tangan kita, men. So, berbanggalah. Berbanggalah bahwa Indonesia sekarang sedang terus berjuang untuk memperbaiki dirinya, untuk menguasai aset-asetnya. Nggak bakal cepet, nggak bakal instan, tetapi kalau lo semua nggak ngedukung, amen. Kita nih, orang-orang Indonesia yang kerja di bawah sana itu bakal kegeser lagi. So, dukung kita, jangan salah-salahin pemerintahan mulu. Kita lihat sendiri, orang-orang di sini melihat sendiri bahwa kita menguasai aset kita kembali itu dengan susah payah. Dan kita harus kerja ekstra keras. Supaya apa? Supaya performance kita sama dengan negara lain. Jangan hina negara kita lagi, please. Nah, itulah kenapa selama ini orang-orang ini sangat getol untuk membuat suasana bangsa dan negara ini, pemerintahan ini bekerja tidak nyaman. Mereka selalu saja membuat sebuah isu yang kemudian mereka kemas dalam sebuah demonstrasi yang menurut saya ini bentuk
bentuk propaganda untuk menghancurkan bangsa dan negara ini. Kebetulan hari ini bertepatan dengan 10 November Hari Pahlawan. Artinya kita harus mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang memerdekakan bangsa Indonesia. Mereka korbankan nyawa hanya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara ini. Mereka tidak pernah melihat suku, ras, dan agama. Tidak melihat bahwa penjajahan ini cuma di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau Indonesia Timur lain. Tapi mereka melihat satu kesatuan adalah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Mereka semangat berjuang yang begitu luar biasa. Yang pada tanggal 10 November, arek-arek Surabaya membendung atau mengusir penjajahan, khususnya dari kerajaan Inggris. Dengan semangat yang luar biasa yang dipimpin oleh seorang pemuda yang kita ketahui adalah Bung Tomo. Artinya, nilai perjuangan bangsa, nilai perjuangan para pahlawan ini jangan sampai kita menodainya. Contoh, kita sendiri saja malu untuk mengakui sebagai bangsa Indonesia, yang kemudian kita malu untuk mengibarkan bendera merah putih. Kita malu mengatakan bahwa Pancasila adalah lambang negara kita. Ya, itulah saudara-saudaraku semua, saudaraku semua yang ada. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Sebagai anak pribumi, entah itu Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Bali, Jong Papua, Jong Ambon, Jong NTT yang ada di Indonesia. Jangan kita biarkan ini perjuangan-perjuangan mereka untuk menghancurkan bangsa dan negara ini. Jangan hanya nonton. Ingat para pahlawan yang mereka berjuang yang sangat luar biasa sampai mengorbankan nyawa. Yang mungkin kita ketahui nama-nama pahlawan itu yang para pemimpinnya, tapi banyak anak bangsa, banyak putra bangsa yang mati, yang tidak tahu di mana kuburnya, hanya karena mempertahankan bangsa dan negara ini. Ingat saudara-saudaraku, saudaraku semua yang di tanah NKRI ini, dari Sabang sampai Merauke. Jangan hanya karena kepentingan politik sesaat kita mengorbankan bangsa Indonesia yang sangat besar ini. Saudaraku semua, mulai hari ini kita harus berpikir lebih jernih untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jangan sampai kita terbuai dengan orang-orang yang mengatakan sebagai warga negara Indonesia, tapi dia lupa dari mana asalnya. Yang sebenarnya dia bukan warga pribumi. Ada pepatah kuno mengatakan, kacang kalau lupa kulit itu biasa. Tapi kalau kacang lupa tanah yang menumbuh, dia subur dan berkembang, itu kurang ajar. Oke, saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke, salam hormat dari saya buat saudaraku semua.